Shalom saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur. Kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk bersekutu bersama masuk dalam hadirat Allah. Oh Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, dan kami mohon lawatan Tuhan terjadi atas kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan acara ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sekarang ini kita dibawa oleh corona dalam sebuah pengalaman yang baru. New normal. Meskipun Surabaya belum menikmatinya. Beraktivitas seperti biasa dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk melawan corona, baik mencegah maupun mengobati. Sudah ada corona yang harus dihadapi, tetapi juga menghadapi bencana alam. Terdengar berita-berita yang mengerikan, tanah longsor, banjir bandang, badai yang menerjang, di mana orang-orang yang terkena dampaknya harus mengungsi. Nah, saudara, tempat pengungsian itu tidak memadai dibandingkan dengan jumlah pengungsinya. Jadi, mau tidak mau mereka berdesak-desakan, tidak bisa melakukan social distancing. Jaga jarak tidak bisa dilakukan, masker masih bisa. Sangat berisiko terjadinya penularan penyakit jika ada yang terjangkit. Maut serasa begitu dekat dengan manusia. Jika sudah begini, apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia? Masihkah memikirkan beli mobil baru, rumah baru, jabatan baru, apalagi nanti sebentar lagi pilkada, atau mungkin istri baru? Saudara, untuk apa semuanya itu jika orangnya mati? Jadi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini adalah keselamatan. Tema firman Tuhan saat ini adalah Hosana, selamatkan sekarang. Kita baca Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kalimat yang mengatakan tadi, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Di dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi, Oh Yehova, Hosiana. Terjemahan bahasa Inggris, Oh Lord, save us. Dari kata Ibrani Hosiana, terjemahan perjanjian lama berbahasa Yunani menjadi Hosana, yang artinya selamatkan sekarang. Yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi seruan pujian, kata Hosana ini. Hari ini saya sampaikan kabar baik untuk saudara yang membutuhkan keselamatan. Ada keselamatan di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh pemazmur 118 ini, yang secara pribadi punya pengalaman dengan Tuhan Sang Penyelamat. Saya akan membaginya dalam 2 pokok pembahasan. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan.
Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru. Dalam sebuah bangunan, batu penjuru berfungsi untuk menahan bangunan yang dibangun di atasnya. Menahan beban bangunan yang dibangun di atasnya. Batu penjuru ini akan diikatkan dengan besi ke atas. Sehingga bangunan di atasnya ini tidak roboh. Siapa yang dimaksud batu penjuru? Tukang bangunan dan bangunan di atasnya. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu diumpamakan sebagai umpama dari Yesus yang kedatangannya ke dunia ini ditolak oleh umatnya sendiri. Tetapi kemudian dikatakan menjadi batu penjuru bagi rumah Tuhan yang baru, yaitu gerejanya, orang-orang yang percaya kepada Dia, atau dikatakan di situ bangunan yang dibangun di atasnya. Jika hidup kita melekat pada batu penjuru Yesus Kristus, maka akan menjadi hidup kita itu seperti bangunan yang kokoh, yang kuat. Seperti apa kokohnya? Yesaya 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu yang teruji. Hidup manusia yang melekat pada batu penjuru Kristus Yesus, bagaikan batu yang teruji ini. Seperti ada pepatah yang mengatakan, tak lapuk karena hujan, tak retak karena panas. Orang yang hidupnya seperti ini, dia akan tetap berdiri di dalam segala musim kehidupan. Yang sehat dilindungi Tuhan, yang diizinkan sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Orang seperti ini tidak akan pernah menyerah sampai hari nafas yang terakhir. Batu yang mahal. Hidup kekristenan yang berkualitas patut dipertimbangkan baik di hadapan Tuhan dan manusia. Tidak mudah tergoda untuk berbuat dosa, walau dalam hal-hal yang kecil atau yang besar. Contohnya, yang kecil, berbelanja, uang kembaliannya lebih 500 rupiah. Cuma 500 saja biarin. Tidak, Pak, ini uang kembaliannya lebih 500. Tidak mau, saudara. Contoh yang besar, perpuluhan. Orang yang diberkati Tuhan, mungkin kalau 10.000 perpuluhannya hanya 1.000, gak terlalu dipikirkan.
dikembalikan dengan mudah. 100.000, 10.000, 1 juta, 100.000, 10 juta, 1 juta. Wah, sayang dong kalau 1 juta dikembalikan ke gereja. Ada orang yang memikirkan begitu, merasa keenakan nanti gerejanya. Tetapi orang yang melekat pada batu penjuru Kristus, batu yang mahal ini berkualitas, dia akan tetap mengembalikan 1/10 itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk memberkati dengan berlimpah-limpah. Oh, haleluya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Mazmur 118 ayat 26 mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari Halel atau kitab ujian Mazmur 118 sampai 113 sampai 118 yang dinyanyikan biasanya pada hari raya Pondok Daun, pada hari raya pentahbisan Bait Allah, dan hari raya Paskah. Ayat ini menubuatkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita lihat penggenapannya. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai, nyanyian ini dinyanyikan oleh orang banyak. Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan dan berseru menyambut Yesus. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Apa artinya? Semua orang yang membutuhkan selamat, semua orang yang membutuhkan selamat, tidak hanya orang Kristen, tetapi semua orang membutuhkan Yesus. Kisah Rasul 11 ayat 20. Yesus adalah Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 36. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tidak masalah saudara dari suku apa. Berkulit hitam, berkulit coklat, kulit kuning, kulit putih, apapun. Ya. Beragama apapun, ini tidak bicara soal agama. Tetapi setiap orang yang membutuhkan keselamatan, berserulah kepada Yesus dengan percaya dan katakan, oh Yehova Hosiana, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Oh Lord save us. Maka Tuhan akan memberikan jawaban. Bagian yang kedua, jawaban yang melegakan. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jawaban yang melegakan itu seperti apa? Mazmur 118 ayat 6 mengatakan Tuhan di pihakku. Diulang lagi di ayat 7. Tuhan di pihakku. Artinya orang yang dalam perlindungan Tuhan yakin adanya jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang kita lakukan? Di dalam ayat 10 sampai 12, 10, 11, 12. 3 kali berturut-turut dikatakan, dalam nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 11, dalam nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 12, dalam nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Apa yang dipukul mundur?
musuh-musuh yang seperti lebah, dikatakan di situ, seperti nyala api duri yang mengelilingi kita. Dikatakan ya, yang mengelilingi kita. Artinya apa? Musuh itu betul-betul siap untuk menghancurkan hidup kita. Segala ancaman untuk membunuh kita. Baik itu corona, musibah atau penyakit apapun, dan atau masalah apapun. Jika kita mendapat jaminan bahwa Tuhan di pihak kita, kita akan katakan dalam nama Tuhan, aku pukul mereka mundur. Amin. Saudara, selanjutnya jawaban yang melegakan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 29. Perikop ini diawali dengan kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam ayat 29 ditutup dengan kalimat yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu abadi, kekal untuk kita, dengan kualitas yang sama dari awal sampai selama-lamanya. Kasih manusia itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Sering dipakai contoh oleh hamba-hamba Tuhan. Saya sering mendengar, meskipun contoh ini agak lebay sedikit. Saya mau ulangi. Waktu pacaran, ketika sang cewek mau masuk mobil, tidak sengaja kepalanya terbentur pintu mobil. Pacarnya segera datang membelai-belai. Aduh, gak apa-apa ya. Takut kalau kepala pacarnya lecet. Tetapi setelah menjadi istrinya, peristiwa yang sama terjadi. Kepala sang istri terbentur pintu mobil. Sang suami segera tergopoh-gopoh untuk melihat. Tapi bukan kepala istrinya, tetapi cat mobilnya. Untung catnya nggak terkelupas. Ya, ini memang agak lebay sedikit, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih manusia itu seiring waktu bisa berubah. Tetapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Saudara, Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jaminan perlindungan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kita berusaha maksimal untuk melindungi diri, tetapi sesungguhnya Tuhanlah perlindungan yang sebenarnya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Bunyinya seperti ini. Jika bukanlah Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukanlah Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia bangun pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang didapat dengan susah. Karena Tuhan memberi kepada yang dicinta,
pada waktu tidur. Bukan berarti tidak usah kerja. Tuhan sudah berjanji kok memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidak seperti itu. Tetaplah bekerja. Itu sebagai wadah berkat untuk diturunkan berkat Tuhan kepada kita. Untuk kita menerima berkat Tuhan. Tetapi mata kita tetap mengandalkan Dia. Tidak perlu memakai APD dan segala macamnya bentuknya itu. Toh Tuhan melindungi kita. Saudara, tetap memakai APD yang dianjurkan oleh pemerintah untuk berhati-hati. Tetapi mata kita tetap mengandalkan Dia, pelindung keselamatan kita yang sesungguhnya. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku, mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mazmur 118 ayat 25. Mendapatkan Tuhan Yesus menjadi keselamatan kita itu suatu kemujuran. Suatu keberuntungan yang sangat berharga. Menjadikan kita kuat. Dan kita terus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Beruntung kita punya Tuhan seperti Yesus. Haleluya. Hosana, selamatkan sekarang. Seruan mohon keselamatan kepada Tuhan dari segala ancaman yang mengancam hidup kita. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berseru kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, maka Dia akan memberikan jawaban. Dan kedua, jawaban yang melegakan. Melegakan itu dalam hal apa? Kita yakin bahwa Tuhan memberikan jaminan. Dia ada di pihak kita. Jaminan kasih setianya abadi untuk kita. Jaminan perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan. Beruntung punya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berseru kepadamu saja. Oh Yehova, Hosiana, oh Tuhan, selamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Mata kami biar tetap tertuju kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari corona atau penyakit apapun. Yang sudah Tuhan izinkan untuk sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terutama umat-Mu yang takut kepadamu. Berilah kesembuhan. Jamah Tuhan. Berilah kesembuhan. Haleluya. Untuk negara dan bangsa kami. Indonesia. Khususnya dan untuk seluruh dunia. Berikan hikmat kebijaksanaan. Bagi para pemimpin bangsa. Untuk bisa melakukan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Khususnya di Surabaya Tuhan. Berikan kesadaran bagi penduduk Surabaya. Untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan
oleh Ibu Wali Kota. Memberkati Ibu Wali Kota Surabaya. Dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Untuk mengatur kota kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat medis yang bertugas sebagai ujung tombak menangani para pasien, terutama pasien COVID-19. Berikan perlindungan ekstra, keselamatan yang daripadamu, supaya hamba-hambamu, pelayan Tuhan, dokter dan seluruh stafnya bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah segala usahamu. Apapun yang engkau butuhkan saat ini, Tuhan Sang Penyelamat akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sekarang saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.